Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 9. Anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 9 Pesantren Islam Al-Irsyad yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam pembahasan buku pengasuhan pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dengan saya di sini dalam buku pengasuhan, dalam pembahasan buku pengasuhan dalam buku membangun karakter muslim. Untuk pertemuan ini kita sampai di pertemuan ke-20 atau pertemuan ke-5 di semester ini. Antum bisa buka di halaman 43 di buku yang warna hijau, membangun karakter muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kritis dan cinta ilmu. Berbicara tentang kritis, kadang kita identik dengan orang yang sering bertanya, orang yang sering menyanggah apabila ada orang yang sedang menyampaikan. Namun perlu kita ketahui bahwa kritis adalah kemampuan berpikir kita secara jernih dan rasional tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dipercaya. Jadi memang apa yang tadi saya utarakan, ada orang yang apabila ada yang menyampaikan tiba-tiba dia bertanya, nah itu memang salah satu kategori orang yang kritis, karena dia meyakini bahwa apa yang disampaikan itu, apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut, dia yakini tidak benar ataupun ada kesalahan, makanya dia langsung interupsi ataupun mengajukan pertanyaan. Namun kita sebagai seorang muslim dalam hal tersebut perlu ada adab-adabnya dalam kita menyampaikan sikap kritis kita tersebut. Banyak hal ataupun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik, kita masih membahas tentang kritis di sini. Di antara orang-orang yang bersifat yang mempunyai sikap kritis ini, ada hal-hal yang sering ditanyakan. Di antaranya adalah apabila ada suatu penjelasan atau informasi, pasti dia akan menanyakan dari mana informasi itu berasal, kemudian sumber informasinya benar tidak, kemudian apa kesimpulan dari informasi tersebut. Itu adalah salah satu ciri atau ciri-ciri orang yang mempunyai sifat kritis. Kemudian mereka juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian selanjutnya skeptis, artinya dia pasti akan mempertanyakan info itu dari mana. Dia mendapat info itu, dia tidak mudah langsung percaya saja. Namun ada satu ciri lagi yang
ini bagus, yaitu seorang yang kritis dia akan mempunyai kerendahan hati. Artinya apa? Apabila apa yang dia sampaikan itu salah, dia akan mengakui bahwa apa yang dia katakan itu adalah salah. Seperti itu. Jadi dari sikap kritis ini kita bisa mengambil faedah. Ternyata kita harus ada sifat kritis ini. Kita tidak serta-merta dalam suatu kegiatan ataupun pembelajaran menerima apa adanya. Kita dalam suatu kegiatan ataupun suatu kejadian ada informasi, kita langsung menerima apa adanya tanpa tabayun, tanpa kita mencari informasi selengkapnya atau informasi yang sebenarnya. Jadi harus kita bangun jiwa kritis di dalam diri kita sehingga kita bisa menyaring ataupun bisa memilah-milah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Kemudian dalam hal cinta ilmu, judulnya ada kritis dan cinta ilmu. Kita harus selain kritis kita harus mencintai apa ilmu terutama ilmu adil atau ilmu tentang agama. Jadi kita harus peduli dan kritis terhadap apa-apa yang disampaikan, khususnya tentang ilmu-ilmu yang disampaikan. Namun demikian kita tidak boleh menyampaikan rasa kritis kita itu dengan mendebat secara langsung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, ada yang mengatakan, jika engkau duduk bersama seorang alim atau ahli ilmu, maka bertanyalah untuk menuntut ilmu, bukan untuk mendebatnya. Artinya apa? Kita dalam menyampaikan sikap kritis kita ataupun kita bertanya itu harus dengan tujuan untuk menuntut ilmu, bukan untuk berdebat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Ada beberapa hal yang harus antum lakukan. Yang pertama adalah kita memiliki sikap santun. Kita sopan dalam menyampaikan pertanyaan. Kita dalam menyampaikan rasa keingintahuan kita itu atau pertanyaan kita sampaikan dengan sopan santun. Kemudian kita tidak memotong pembicaraan orang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga antum semuanya bisa mengambil hikmahnya. Anak-anakku sekalian, untuk tugas pada materi kritis dan cinta ilmu ini, antum bisa tuliskan adab-adab dalam bertanya. Baik, kalau itu nanti antum kumpulkan tugas tersebut di dalam Google Classroom. Untuk menutup pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.